Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap semua teman-teman sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem aturan bahasa, aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini, tujuan dan fungsi bahasa untuk anak usia dini. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, silahkan teman-teman memulainya dengan berdoa. Harapannya semoga ilmu yang kalian dengarkan, kalian dapatkan, nanti bisa bermanfaat dan bisa diingat ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem aturan bahasa. Jadi sistem aturan bahasa itu ada beberapa, ada 5, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah fonologi. Apa itu fonologi? Jadi fonologi adalah studi tentang sistem bunyi-bunyian bahasa. Adanya ketentuan fonologis menyebabkan beberapa urutan bunyi tertentu dapat terjadi seperti ba, kemudian ar, kayak gitu ya. Sedangkan urutan bunyi seperti ZX dan GP tidak dapat terjadi. Jadi di sini ada penggabungan huruf yang akhirnya bisa dibunyikan atau terbaca. Yang kedua itu ada morfologi. Apa itu morfologi? Kalau morfologi mengacu pada ketentuan-ketentuan mengombinasikan morfem. Morfem merupakan rangkaian bunyi-bunyian terkecil yang memberi makna pada apa yang kita ucapkan dan kita dengarkan. Nah, di sini setiap kata dalam bahasa Inggris contohnya ya, terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, beberapa kata terdiri atas satu morfem tunggal, misalnya teach. Teach itu kan guru. Nah, sedangkan yang lain meliputi lebih dari satu morfem. 2 bunyi ya. Contohnya adalah teachers. Dan ini memiliki arti yang berbeda. Kalau tadi kan guru. Kalau teachers berarti orang yang menjadi guru ya. Orang yang mengajar maksudnya. Nah, yang ketiga itu ada kosakata. Apa itu kosakata? Nah, kosakata anak di sini berkembang sangat cepat ya, seiring dengan perkembangan dan pengalaman anak ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, anak-anak itu mempelajari beberapa kata melalui pengajaran kosakata langsung, baik ketika anak itu di sekolah maupun mereka mempelajarinya lebih lagi dengan menyimpulkan suatu kata atau makna dari konteks tempat mereka mendengar atau membaca kosakata tersebut, baik di rumah, di lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kosakata seorang anak itu dapat berkembang dan dapat dipelajari melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi anak-anak itu akan mendapatkan kosakata lebih banyak ketika dia berinteraksi di lingkungannya, karena pada dasarnya kan anak itu belajar dari mendengarkan, melihat, kayak gitu. Semakin anak bagus interaksinya dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya, maka semakin banyak dia akan mendapatkan kosakata-kosakata baru. Bahkan dikatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa bahasa itu berkaitan dengan budaya dan lingkungan. Yang keempat, itu ada sintaksis atau tata bahasa. Nah, sintaksis merupakan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kata-kata yang juga menjadi berbagai kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Nah, di sini ya, walaupun memang kita ketahui kalau anak-anak kan belum belajar mengenai tata bahasa, tetapi melalui pengalamannya, anak dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Misalnya di sini dicontohkan, Rani memberi makan kucing, bukan kucing Rani
makan, memberi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa aturan sintaksis yang dimiliki seseorang dapat memungkinkan seseorang menyusun kalimat dengan tata bahasa yang tepat dan dipelajari berdasarkan pengalamannya. Ya, benar, tata bahasa itu didapatkan seorang anak itu berasal dari lingkungannya. Anak belajar tata bahasa itu dari lingkungannya. Nah, ketika lingkungannya memang bagus ya, interaksinya, bahasanya kayak gitu, nah nanti secara otomatis anak juga perkembangan sintaksisnya itu akan bagus. Secara otomatis dia bisa menyusun kalimat dengan adanya SPOK, tidak terbalik-balik. Yang kelima itu ada semantik. Jadi pengetahuan anak mengenai makna kata disebut semantik, yang sifatnya itu tidak mutlak. Terkadang pemahaman anak sifatnya masih samar ya, belum akurat. Selain itu, semantik juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini pada anak usia TK, ketika mereka mengekspresikan pendapat, keinginan, dan penolakannya, maka kata-kata dan kalimat telah dapat mereka gunakan dengan tepat. Misalnya, penggunaan penolakan. Dia bisa menggunakan kata-kata dengan tepat. Tidak mau. Gitu ya. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan pemahaman seseorang terhadap makna-makna kata. Tidak hanya penolakan, tetapi persetujuan. Misal dia ditawarin makanan, dia bilang, saya mau makanan itu. Nah, itu bagian dari semantik. Selanjutnya, kita membahas tentang aspek-aspek perkembangan bahasa. Jadi aspek-aspek perkembangan bahasa itu ada 4. Nah, ini harusnya nomor 2 ya. Nomor 2 aspek-aspek perkembangan bahasa. Yang pertama ada menyimak. Menyimak itu berkaitan dengan pendengaran ya teman-teman. Kemudian yang kedua berbicara berkaitan dengan verbal. Ini sangat familiar sekali. Kemudian membaca berkaitan dengan visual. Kemudian menulis. Nah, menulis ini berkaitan dengan motorik halus, berkaitan dengan visualnya. Nah, bahasa yang bersifat reseptif, kemarin kita sudah mempelajari ya, bahasa yang didengar seorang anak atau diterima, maupun bahasa ekspresif, bahasa yang dinyatakan oleh seorang anak ya, diungkapkan oleh seorang anak. Ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Contoh bahasa reseptif adalah mendengarkan dan membaca suatu informasi ya, membaca buku, membaca cerita kayak gitu. Sedangkan contoh bahasa ekspresif berbicara dan menuliskan informasi untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, anak menerima dan mengekspresikan bahasa dengan berbagai cara. Keterampilan menyimak, membaca merupakan keterampilan bahasa reseptif. Teman-teman harus ingat ya, menyimak dan membaca merupakan bahasa reseptif, bahasa yang diterima atau dimengerti anak. Karena dalam keterampilan ini, makna bahasa diperoleh dan diproses melalui simbol visual dengan melihat dan verbal. Nah, ketika anak menyimak dan membaca, mereka memahami bahasa berdasarkan konsep pengetahuan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, menyimak dan membaca juga merupakan proses pemahaman. Selanjutnya, kalau berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif. Anak itu menuangkan, ya, yang melibatkan pemindahan arti melalui simbol, visual, maupun verbal. Bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan ABCD, kayak gitu ya, yang diproses dan diekspresikan oleh anak. Ketika anak berbicara dan menulis, mereka menyusun bahasa dan mengkonsep arti dari apa yang mereka tulis. Nah, dengan demikian, berbicara dan menulis adalah proses penyusunan. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh hubungan antara 4 aspek bahasa dan proses pemahaman dan penyusunan. Ini ada gambar 2 orang anak yang sedang mendengarkan cerita seorang guru. Ya, tadi ketika mendengarkan cerita, berarti anak termasuk di bahasa reseptif, ya. Menyimak. Kemudian
Nanti setelah menyimak, biasanya anak itu akan berbicara, menirukannya. Setelah menirukannya, kemudian anak akan teman-teman bisa melihat di slide sebelumnya ya, akan membaca. Kemudian anak-anak akan menuliskannya. Kayak gitu. Nah, cara anak dalam menggunakan bahasa akan berpengaruh pada perkembangan sosial, emosional, fisik, dan kognitif. Jadi keberhasilan anak dalam berbagai area seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika tergantung pada kemampuan anak untuk memahami dan menyusun bahasa. Nah, di sini Bromley mengemukakan bahwa anak dapat memahami dan mengingat suatu informasi jika mereka mendapat kesempatan untuk membicarakannya, menuliskannya, menggambarkannya, dan memanipulasinya. Benar sekali di sini dikatakan bahwa cara anak dalam menggunakan bahasa akan berpengaruh pada perkembangan sosialnya. Benar, ketika dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menggunakan tata bahasa yang baik, sosialnya biasanya bagus, emosionalnya itu juga bagus. Anak yang bahasanya tertata itu emosionalnya juga berbeda, fisiknya dan kognitifnya, cara berpikirnya. Biasanya anak yang dia berbicaranya dengan runtut dan sebagainya, dia biasanya cerdas kayak gitu. Dia biasanya orang yang rapi gitu ya, terstruktur. Nah, selanjutnya anak belajar membaca dan menyimak jika mereka mendapat kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan membicarakannya maupun menuliskannya untuk diri mereka sendiri maupun ditunjukkan kepada orang lain. Nah, belajar terjadi jika ada diskusi antara guru dan anak, anak dan anak, anak dan buku, anak dan lingkungannya. Itu adalah proses belajar, menyerap informasi. Ya. Kemudian bahasa dan belajar itu tidak dapat dipisahkan. Kemampuan menggunakan bahasa secara efektif sangat berperan penting terhadap kemampuan belajar anak. Benar sekali ini ya. Jadi bagaimana seorang menggunakan bahasa secara efektif ya, secara baik, itu mempengaruhi kemampuan belajarnya. Anak yang terstruktur itu biasanya memang dia runtut ya, dia bahasanya itu tertata dengan baik, dia belajar dengan runtut, dengan rapi kayak gitu. Biasanya memang orang yang memiliki tata bahasa yang bagus itu juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain ya, menarik kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melibatkan proses kognitif. Benar sekali ya teman-teman, seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa perkembangan bahasa berkaitan dengan kognitif anak juga. Namun demikian ya, ada beberapa perbedaan keempat aspek bahasa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, anak menerima dan mengekspresikan bahasa dengan cara yang unik dan bersifat individual. Ya, jadi setiap individu atau setiap anak itu memang berbeda-beda dalam mengekspresikan bahasanya dan memang itu hal yang unik ya. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari kosakata dan intonasi suara yang digunakan. Kosakatanya kadang kan ada yang jelas, ada yang tertata kayak gitu ya. Kemudian intonasinya ada yang memang keras, ada yang lembut kayak gitu, ada yang sangat pelan kayak gitu, ada yang sangat teruntut. Selanjutnya penerimaan dan pengekspresian bahasa terjadi dengan kecepatan yang berbeda. Benar, ada anak yang berbicara dengan sangat cepat, ada anak yang berbicara dengan santai, ada anak yang berbicara dengan sangat lembut. Nah, di sini menulis memakan waktu relatif lebih lama dibandingkan menyimak, berbicara, dan membaca. Ya kan, karena dia kan membuat sebuah pola-pola, simbol-simbol. Jadi lebih lama daripada menyimak, berbicara, dan membaca. Nah, kalau nulis kan ketika kita berbicara seperti ini, kalau ditulis itu ternyata banyak katanya, tapi ketika kita mengucapkan itu seperti sekilas gitu ya. Yang ketiga, aspek bahasa berbeda sesuai dengan daya tahan relatifnya. Benar,
Di sini membaca dan menulis melibatkan tinta yang dapat dibaca kembali, diperbaiki, direfleksikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan berbicara. Kalau menyimak dan berbicara itu bersifat sementara ya teman-teman, kecuali direkam atau difilmkan. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap bahasa ekspresif melalui menyimak berbeda dengan pemahaman bahasa tertulis melalui membaca. Ya. Selanjutnya, yang nomor 4 itu ada aspek bahasa berbeda dalam kandungan dan fungsinya. Bahasa yang digunakan dalam diskusi secara verbal itu seringkali berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam tulisan. Nah, biasanya ya, kalau ngomong pilihan kata yang dipakai itu akan berbeda dengan yang dipakai dalam menulis. Ya enggak? Kalau ngomong itu memang kadang lebih enak daripada menuliskannya. Kalau ngomong kan bisa menambahkan atau mengurangi kata-kata, tapi kalau menulis itu memang harus memperhatikan subjek, predikat, objek, harus kayak gitu ya, harus sesuai. Nah, kalau misal membaca itu biasanya memang bisa terselesaikan dengan singkat, tetapi kalau tulisan bisa menggunakan kalimat yang panjang, makanya menulis lebih lama daripada berbicara, menyimak, atau membaca. Nah, di sini ada pola berkaitan dengan proses kognitif, itu berkaitan dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Teman-teman bisa melihat ya, kalau menyimak dan membaca itu bagian dari pemahaman. Dia memahami informasi. Itu termasuk bahasa reseptif, menerima informasi. Kemudian berbicara dan menulis itu adalah bahasa ekspresif. Ketika si anak itu sudah menerima informasi tersebut, kemudian dia mengucapkannya. Setelah mengucapkannya, kemudian mengekspresikannya dalam bentuk tulisan atau biasa disebut penyusunan. Gitu ya, teman-teman. Menyimak dan berbicara berkaitan dengan bahasa oral atau verbal. Kalau membaca dan menulis itu berkaitan dengan bahasa tulisan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi bahasa bagi anak usia dini. Nah, perkembangan kemampuan berbahasa anak menurut Direktorat Pembinaan TK dan SD tahun 2007 dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif. Benar ya, anak bisa mengolah kata-kata dengan baik. Untuk berkomunikasi, yang pasti, anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh yang dapat dipahami oleh orang lain. Ya, ketika berinteraksi anak mengucapkan kata, kemudian kan berekspresi dengan bahasa tubuh, biasanya dengan tangannya bergerak kayak gitu ya, atau ketika menginginkan sesuatu dia menunjuk, ketika memerintah orang lain dia juga menggunakan tangannya kayak gitu. Ketika dia menolak dia juga biasanya menggunakan tangannya atau kepalanya yang geleng-geleng gitu ya. Nah, yang keempat, anak dapat berargumentasi, meyakinkan orang melalui kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya, fungsi bahasa untuk anak usia dini adalah yang pertama, fungsi instrumental. Jadi, pada awal kehidupan seorang anak, belajar menggunakan bahasa itu dipakai dalam memahami contohnya tentang air, makanan, mainan tertentu, atau popok kayak gitu ya. Nah, anak kecil segera belajar kata-kata yang berhubungan dengan pemenuhan keinginan dan kebutuhan primer. Biasanya keinginan terpenuhi dengan menggunakan kata-kata. Misalnya ya, kalau anak bayi itu, anak yang haus akan mengatakan mimi kayak gitu. Itu ada bahasa instrumental. Nah, agar lebih cepat menerima air daripada anak yang hanya menangis ya karena dia haus, maka dia menggunakan kata-kata itu, mimi kayak gitu. Ketika seorang anak menerima minum setelah mengatakan mimi, hal ini akan memperkuat pembelajaran dan penggunaan kata air. Ya. Kemudian walaupun bayi belum berbahasa ya, pralinguistik
Ia mampu mengungkapkan keinginannya melalui tangisan. Ya, biasanya kan dia pengen sesuatu, pengen digendong, dia nggak nyaman, biasanya kan dengan tangisan. Bayi adalah makhluk yang luar biasa dalam mengungkapkan keinginan-keinginannya. Tidak ada satu tangis pun dengan nada yang sama mengungkapkan keinginan maupun perasaannya. Nah, untuk bayi, tangisan adalah alat instrumental untuk mengungkapkan keinginan dan perasaannya. Nah, untuk anak-anak toddler ya, atau kanak-kanak, anak prasekolah juga demikian. Ketika menyatakan keinginan atau perasaannya dengan bahasa. Jadi bahasa itu memudahkan orang lain untuk mengerti kita, apa yang kita inginkan, kayak gitu. Selanjutnya, bahasa sebagai fungsi regulatif. Di sini, fungsi regulatif, bahasa berfungsi sebagai pengawas, pengendali, atau pengatur peristiwa, berfungsi untuk mengendalikan serta mengatur orang lain. Ya, nah di sini contohnya ketika anak kecil mengatakan ciluba, nah akan mendatangkan respon dari orang dewasa. Biasanya orang dewasa ciluba atau merespon dengan gembira atau yang lainnya. Ini kan sebagai pengendali kayak gitu ya, sebagai pengatur. Nah, anak yang melakukan kesalahan, agar orang dewasa yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan lagi, yang mencoba menggunakan bahasa yang sesuai untuk mengontrol perilaku dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada bahasa sebagai fungsi heuristik. Nah, fungsi ini melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, mempelajari seluk-beluk lingkungannya. Kalau fungsi heuristik ini mengingatkan pada apa yang secara umum dikenal dengan pertanyaan, sebab fungsi ini sering disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Biasanya fungsi heuristik ini berkaitan dengan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kayak gitu. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut seorang anak biasanya kan tuh apa, kayak gitu. Maksudnya itu apa? Pak ini, maksudnya apa ini? Atau tuh maksudnya objek itu yang dia tunjuk, kayak gitu. Itu ya. Selanjutnya bahasa sebagai fungsi interaksional. Nah, pada nomor 4 ini, bahasa berfungsi menjamin dan memantapkan ketahanan dan keberlangsungan komunikasi, serta menjalin interaksi sosial. Jadi bahasa di sini memungkinkan anak untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Itu ya. Anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan peduli pada kelompoknya sendiri, berpartisipasi dalam struktur sosial. Bahasa juga memainkan peran sebagai pusat dalam fungsi sosial yang sukses bagi anak. Ya, kalau anak sudah memiliki bahasa kan dia nanti interaksinya akan lebih mudah. Gitu ya. Kemudian bahasa sebagai fungsi personal. Nah, fungsi ini memberi kesempatan kepada pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam. Untuk anak sendiri, anak berbagai pendapat dan perasaan dengan cara khas ya dan spesial. Hal ini mudah terlihat pada anak-anak yang sering mengomunikasikan pengetahuan, pemahaman, dan pendapat mereka dengan cara yang unik dan berbeda. Ya, misalnya gembira, senang, kayak gitu. Ataupun anak yang sudah mampu menulis, maka ia akan tuangkan perasaannya dalam buku harian, menulis puisi, atau menulis syair, kayak gitu. Kemudian bahasa sebagai fungsi imajinatif. Nah, dalam hal ini bahasa berfungsi sebagai pencipta sistem, gagasan, atau kisah yang imajinatif. Fungsi ini biasanya untuk mengisahkan cerita-cerita, dongeng-dongeng, membacakan lelucon, atau menuliskan cerpen, novel, dan sebagainya.
melalui bahasa kita bebas menciptakan mimpi-mimpi mustahil ya. Kemudian dengan bahasa seorang anak juga bisa mengekspresikan perasaan dalam bentuk puisi yang indah, kemudian dengan syair kayak gitu ya. Kemudian pada anak usia dini, bahasa sebagai fungsi imajinatif itu juga terlihat pada saat anak bermain peran atau bermain pura-pura. Biasanya anak-anak itu senang sekali memerankan kejadian atau kondisi yang ada di sekitarnya. Misalnya bermain boneka, pasar-pasaran, dokter-dokteran, dan rumah-rumahan. Kemudian bahasa sebagai fungsi representasi. Fungsi ini untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta, pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan realitas sebagaimana yang dilihat atau dialami. Nah, fungsi ini terlihat pada saat anak ingin menyampaikan sesuatu yang dia temukan di lingkungannya, di halaman sekolahnya, di rumahnya, kayak gitu. Menceritakan pengalaman selama dia liburan, dia pergi bersama keluarganya, kayak gitu. Itu adalah fungsi representatif. Baik teman-teman, itu saja materi hari ini. Ternyata masih ada yang kelewat ya, tentang karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Harusnya disampaikan pada pertemuan ini, tapi baru bisa disampaikan pertemuan selanjutnya karena ini terlewat ternyata. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.